Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lutfi Ghostmingers di dalam program SDI Course YouTube. Yang kemarin kita sudah membahas tentang teknik double, ya. Sekarang kita geser ke latihan baku teknik triple. Oke. Nah, seperti biasa dalam setiap kali saya menjelaskan latihan-latihan yang akan kita pakai, saya selalu menggunakan silabel, ya. Buat teman-teman yang belum paham apa itu silabel, silakan klik aja tuh di pojok. Nah, itu shortcut ke video-video yang menjelaskan tentang silabel-silabel yang akan kita pakai sepanjang video ini, sepanjang program ini maksud saya, ya. Oke, nggak berlama-lama, kita langsung aja masuk ke materi. Jadi latihan baku teknik triple, ya. Latihan 1 di sini kita memakai beberapa silabel, ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 silabel yang akan kita pakai. Silabel apa aja itu? Pertama adalah dum, terus ki, terus ka, terus t, ya. Jadi di latihan 1 ini kita memakai 3 silabel. Oke. Nah, apa itu yang dimaksud dengan dum, ki, ka, dan te? Silakan nanti teman-teman lihat di video-video yang membahas tentang itu. Oke. Sekarang kita masuk langsung ke saya melafalkan. Oh, sebelum melafalkan saya ingin menjelaskan apa yang disebut triple, ya. Triple adalah serangkaian pukulan yang terdiri dari 3 pukulan, ya. Serangkaian yang terdiri dari 3 pukulan. Serangkaian yang terdiri dari 3 pukulan. Oke. 3 pukulan itu dum, ki, ka. Lihat sini ada 3 silabel. Jadi tu 2 3, tu 2 3, tu 2 3 dan seterusnya. Semua terdiri dari 3 pukulan. Nah, apa yang disebut triple? Triple di sini yang dimaksud adalah motif. Jadi motif terkecil yang akan kita gunakan menggunakan ritmik yang seperti ini, ya. Jadi dum, kika, te, 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 kika. Jadi di sini kita bisa lihat 1 2 3 4 5 6 7 8. Dalam satu ketuk saya memakai 3 silabel, ya. Dum, kika, te, kika, te, kika. Stu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pat. Oke. Nah, saya lafal dum, kika, te, 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 kika, dum, kika, te, 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 kika. Oke, ini ada 8 seperti biasa. Nah, yang kedua, poin B itu sama seperti biasa yang teman-teman yang udah biasa mengikuti latihan baku itu poin B itu pasti 6, ya. Jadi di mana sih 6-nya di sini? Tuh 2 3 4 5 6. Jadi satu ketuk terdiri dari 3 silabel. Ya, saya lafal dum, kika, te, kika, te, kika, te, kika, te, kika, te, kika, dum, kika, te, kika, te, kika, te, kika, te, kika, te, kika. Tu, wa, ga, pat, ma, nam. Tu, wa, ga, pat, ma, nam. Oke, udah cukup jelas. Nah, sekarang kita geser lagi ke poin C, ya. Poin C seperti biasa itu ada aksen 4, ya. Kenapa disebut aksen 4? Ya karena ada 4 ketuk dan cuma satu ketuk yang kita keraskan sebagai penanda bahwa ini panjangnya 4 ketuk. Jadi satu bar 4 ketuk. Oke. Oke, saya lafal dum, kika, te, kika, te, kika, te, kika, dum, kika, te, kika, te, kika, te, kika. Oke. Tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat. Nah, setiap ketuk ada 3. Tu, wa, ga, 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 tu, wa, ga. Oke, udah jelas, ya. Nah, sekarang kita geser lagi ke poin D. Poin D seperti biasa, ya. 3. Jadi aksen 3. Di mana 3-nya? Nah, lihat di sini. Tu, wa, ga, ya. Jadi dalam satu ketuk, ini ada 3 ketuk. Dalam satu ketuk saya memakai 3 silabel. Oke.
Dum kika tekika tekika, dum kika tekika tekika, dum kika tekika tekika, tu wa ga, tu wa ga. Ya, oke. Nah, yang terakhir adalah aksen 2. Jadi 1 2 ya. Di sini ada setiap ketuk saya memakai 3 pukulan atau 3 silabel. Dum kika tekika, dum kika tekika, dum kika tekika, dum kika tekika. Oke. Nah, di sini tetap saya memakai tanda checklist. Tanda checklist ini artinya adalah aksen. Nah, bagaimana cara maininnya? Bagaimana cara melaksanakannya di darbuka? Silakan lihat di video berikut ini. Ya, sekarang kita masuk ke latihan 2 ya. Tetap di teknik triple. Latihan 2 kita memakai hanya 4 silabel ya. Jadi ti, ta, ki, dan ka. Jadi ada 4 silabel yang kita pakai untuk latihan 2. Nah, aksen kita memakai ti. Nah, ti itu adalah telunjuk kanan ya. Sedangkan ta itu adalah manis kanan ya. Jadi di sini seperti biasa, tadi saya sudah jelaskan tentang teknik triple. Latihan baku kita yang nomor A, yang
Poin A maksud saya itu terdiri dari 8 ya, ada 8 ketuk. Nah, di setiap ketuk saya memakai 3 silabel. Ya, untuk silabel pertama adalah T. Nah, di sini kita lihat ada tanda checklist di atas. Ini artinya aksen. Jadi tikika ya bacanya diaksenin, dikerasin. Jadi tikika, takika, 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 tikika dan seterusnya ya. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pat. Nah, buat teman-teman yang ini pasti udah paham, yang udah mengikuti dari awal. Nah, kita geser ke poin B. Poin B seperti biasa ada 6 ketuk ya. 6 ketuk berarti aksen 6, di mana setiap 6 ada 1 kali aksen. Dari setiap 6 ketuk ada 1 kali aksen. Yang dimaksud 1 ketuk di sini saya memakai 3 silabel. Jadi ada 6 ketuk. 1 2 3 4 5 6. Oke. Ya, saya hafal. Tikika, takika, 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 tikika, takika, 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 takika. Salah. Ulang lagi. Tikika, takika, 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 tikika, takika, 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 takika. Oke. Di sini jumlahnya 6 ya. Oke, kita geser ke poin C. Poin C seperti biasa terdiri dari 4 ketuk. Jadi tu, wa, ga, pat. Oke. Tikika, takika, 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 tikika, takika, 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 tikika, takika, 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 dan seterusnya. Poin D seperti biasa ada 3. Tikika, takika, takika, tikika, takika, takika, tikika, takika, takika, tikika, takika, takika. Ya, di sini jelas ada 3. Lanjutkan poin E. Tikika, takika, tikika, takika, tikika, takika, tikika, takika. Nah, sebenarnya ini nggak susah ya, tapi nanti kawan-kawan bisa lihat di video setelah ini bagaimana cara memainkannya.
Ya, sekarang kita masuk ke latihan 3. Latihan 3 ada perbedaan sedikit. Sebenarnya nggak sedikit sih, banyak. Jadi kita bisa lihat dari silabel yang dipakai. Nah, di sini yang menjadi aksen atau yang menjadi utama adalah tangan kiri ya, karena di sini aksen pertamanya adalah ki ya. Ki itu berarti telunjuk kiri ya. Tita berarti kanan berarti, ya. Ti berarti telunjuk kanan, ta berarti manis kanan. Jadi ki tita udah pasti terbalik ya. Jadi ini mudahnya bisa dibilang triplet kebalik ya, triple kebalik, kebalikannya triple ya. Di sini kita nggak penting speed atau kecepatan, nggak penting. Ini cuma latihan agar tangan kita seimbang ya. Pada prakteknya nanti ini sebenarnya untuk freestyle sangat berguna, sebab kalau kita udah istilahnya udah mentok atau udah bosen dengan teknik yang ada atau bunyi yang ada, nah ini kalau misalnya triplet kita balik, yang tadinya dari kanan sekarang kita balik ke kiri, itu aksennya atau bunyinya itu sangat berbeda. Jadi ini bisa dipraktekin di ketika kita sedang bermain freestyle ya. Jadi ini bukan teknik dasar. Kalau teknik dasar kita tadi udah bahas. Sekarang ini cuma sebagai tambahan aja. Bagus kalau teman-teman semua menguasai, tapi saya sarankan ini harus dilatih supaya tangan kiri dan tangan kanan seimbang ya, dilatih pakai metronom. Jadi saya coba untuk melafal seperti biasa latihan baku ya. Poin A itu 8 ketuk ya, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aksennya 1 di depan, yaitu ki. Ki tita katita 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 ki tita katita 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 ya. Oke, dan sekarang kita geser ke poin B. Poin B seperti biasa terdiri dari 6 ketuk, 1 aksen ya. Aksennya di depan. Ki tita katita 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 ki tita katita 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 tu wa ga pat ma 6 ya. Poin C seperti biasa ya, 4 ketuk. Ki tita katita 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 ki tita katita 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 ki tita katita 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 ki tita katita katita katita. Aksennya tetap di depan, di ki ya, di telunjuk kiri. Seterusnya latihan D, aksen 3 ya, itu 2, 3, aksennya sekali. Kitita katita katita kitita katita katita kitita katita katita kitita katita katita. Dan yang terakhir itu poin E, itu adalah aksen 2. Jadi aksennya sekali di depan ya. Kitita katita kitita katita kitita katita kitita katita. Nah, ini sebenarnya sulit buat saya sendiri. Saya jujurnya ya, ini nggak mudah buat saya karena terbiasa untuk memulai triplet dari tangan kanan. Nah sekarang kalau saya kan kidal, jadi saya mulai tripletnya dari tangan kiri. Nah sekarang harus dibalik, jadinya memulai triplet dari tangan kanan kalau saya. Kalau yang normal, bukan saya nggak normal ya. Buat teman-teman yang biasa bermain yang utama di kanan ya, berarti yang di kiri, mulai dari kiri gitu. Ya, bagaimana cara memainkannya? Coba kita lihat video berikut ini.
Sekarang kita masuk ke latihan 4 ya. Latihan 4 masih memakai pola yang tadi, cuman sekarang ada sedikit perubahan. Perubahannya di sini. Jadi lihat di silabel pertama setiap ketuk ya. Di sini ki, di sini ka, ki, ka, ki, ka, ki, ka. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa setiap ketuk jari yang dipakai bergantian. Kalau tadi latihan 3 kita pakai yang ketukan kedua dan seterusnya kita pakai K aja. Tapi di sini kita ada perubahan untuk yang ganjil kita pakai ini kan 1 2 1 3 5 ya kan 7. Nah, itu yang ganjil kita pakai ki, yang genap kita pakai K ya. K gitu. Ya intinya sih selang-seling aja ya. Setelah tunjuk kiri pasti manis kiri. Setelah tunjuk kiri pasti manis kiri. Jadi nggak 2 kali. Manis kiri ketemu manis kiri atau tunjuk kiri ketemu tunjuk kiri ya. Nggak kayak gitu. Saya mencoba untuk lafal. Kitita katita 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 ya tu wa ga pat manam jupat. Nah, aksen tetap di hitungan pertama ya. Kita geser ke poin B. Seperti biasa ada 6 tu 2 3 4 5 6 kitita katita kitita katita kitita katita kitita katita kitita katita kitita katita. Ya, sudah cukup jelas ya. Geser lagi kita ke poin C. Poin C seperti biasa ada 4 ya, aksen 4 tu wa ga 4. Kitita katita kitita katita kitita katita kitita katita kitita katita kitita katita. Nah, untuk tanda aksen saya selalu pakai checklist ya atasnya. Kita geser ke poin D. Poin D itu kitita seperti biasa. Poin D selalu spesial. Spesialnya di mana? Lihat sini. Saya sengaja bukan biasa. Saya sengaja membuat ini menjadi dua baris ya. Untuk membedakan dengan poin B. Jadi kalau kita hitung benar memang ketukannya ada 6 yaitu 2 3 tu 2 3 3 tambah 3 sama dengan 6. Sama dengan ini tu 2 3 tu 2 3. Benar enggak? Cuman apa bedanya? Kalau di poin D itu hitungan 3 atau aksen 3, kita aksennya setiap 3 ketuk ya kan? Tu 2 3. Nah, ketemu aksen lagi tu 2 3. Di sini kalau kita mainkan pada prakteknya, aksen pertama di telunjuk kanan. Di telunjuk kiri. Nah, aksen keduanya di K ya. Di manis kiri. Nah, itulah yang berbeda dari aksen 6. Nah, saya pikir teman-teman udah cukup jelas. Tinggal saya melafalnya. Kitita katita kitita katita kitita katita kitita katita kitita katita kitita katita. Coba dilihat semuanya terbalik ya. Memang kalau hitungan 3 itu tidak simetris. Jadinya kalau dia digandeng 2 kali dia pasti terbalik. Seperti ini. Ya. Poin E aksen 2. Kitita katita kitita katita kitita katita kitita katita. Udah cukup jelas ya. Bagaimana memainkan ini semua? Silakan disimak video berikut.
Ya, kita udah sampai di penghujung video kali ini yang membahas tentang teknik triple latihan baku. Di dalam susunan kurikulum kita ini masuknya ke bab 4 ya. Udah masuk ke bab 4. Dan saya mengambil kesimpulan nanti untuk latihan baku teknik triple ini rencana ada 2 part ya. Ini yang pertama ini, yang sekarang ini adalah part 1. Dan nanti video berikutnya kita akan masuk ke part 2. Ada mungkin ada 4 nomor latihan lagi ya untuk teknik triple ini. Yang jelas semua latihan baku itu memang sifatnya itu kaku ya, maksudnya kaku, kurang fleksibel, jadi harus sesuai dengan tuntunan yang ada. Ya, misalnya kita minta 8 ya harus 8, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang ya, disiplinnya ada di situ. Yang disebut disiplin ya pasti kan harus sesuai dengan aturan. Jadi memang dalam permainan terbuka ada yang disebut freestyle. Itu nggak sepenuhnya free ya. Ya kalau free banget itu namanya bukan musik. Musik itu adalah sebuah keteraturan. Yang free itu adalah sebuah aturan yang nggak teratur gitu. Jadi yang dimaksud dengan freestyle justru sangat-sangat teratur, cuma aturan-aturan yang ada itu lebih longgar dan lebih subjektif ya. Subjektif dalam artian kualitas dari permainan seseorang, bukan dari komposisinya atau dari hal lain selain diri si pemain ya. Jadi si pemain dituntut minimal dia bisa improvisasi dan bisa mengembangkan tema-tema yang dia buat sendiri. Pada akhirnya akan membuat sebuah suguhan pertunjukan yang luar biasa gitu. Nah, itu yang disebut freestyle. Oke, saya sudah menjelaskan sedikit tentang fungsinya latihan baku. Fungsinya latihan baku mendidik kita untuk lebih disiplin ya. Tapi pada prakteknya semua latihan-latihan yang saya kasih itu latihan 1, latihan 2, teknik double, teknik single dan teknik triple itu nanti pada prakteknya bisa dilatih secara random ya. Saya selalu mengarahkan untuk ABCDE. Nah, kalian sebenarnya bisa aja bikin susunan baru seperti ya, misalnya AC BD E atau CE DB A ya, dibulak-balik ya, dibikin kayak gitu bisa, sangat-sangat bisa. Nah, tergantung bagaimana kita meraciknya. Jadi sebenarnya saya selalu jelaskan pada teman-teman bahwa apa yang saya kasih itu adalah modal ya, modal dalam artian saya kasih pola-pola seperti ini. Nah, kalian bebas mau bikin apa aja. Biasanya saya kasih perumpamaan seperti mengolah makanan ya, mengolah makanan dari mentah sampai siap disajikan. Jadi semua barang-barang atau semua yang dibutuhkan, semua bahan-bahan pasti ada di dapur, ya kan? Nah, tinggal kita bagaimana mengolah bahan-bahan atau bumbu-bumbu atau apapun yang ada di situ untuk membuat sebuah sajian untuk dinikmati oleh kita sendiri atau oleh orang lain, atau untuk orang lain maksud saya. Nah, itu saya memberi istilahnya bahan-bahannya yang saya kasih. Tinggal kalian yang nanti akan mengolahnya menjadi sebuah sajian musik, sajian freestyle, sebuah komposisi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi intinya saya tidak membuat sebuah batasan-batasan, wah harus seperti ini, harus seperti itu, enggak. Saya cuman ngasih kalian modal
buatlah apapun yang kalian suka dari modal yang ada gitu. Itu yang saya harapkan. Jadi bagi teman-teman ada yang nanya, Bang, cara aplikasinya gimana sih itu gitu, materi-materi yang ada di SD course. Ya aplikasinya tergantung kita, bagaimana kita mengolah itu menjadi sebuah sajian musik gitu. Nah saya memancing kreativitas, memancing kemampuan teman-teman untuk mengeksplorasi bahan-bahan yang ada. Jadi saya tidak mendikte kalian harus main seperti ini, kalian harus main seperti itu. Oh saya nggak suka kayak gitu. Jadi saya pengen kalian membuat sendiri apa yang kalian inginkan sesuai dengan apa kata hati. Justru itu kan intinya seni. Intinya seni itu ya bagaimana kita memunculkan rasa keindahan kita yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kita mengekspresikan rasa keindahan kita. Apa yang dari kita indah, apa yang terbaik yang dari kita persembahkan untuk orang lain, dan orang lain merespon, ya. Orang lain merespon apa yang kita suguhkan. Jadi persis sama seperti kita mengolah makanan, ya, seperti itu. Kalau orang suka ya pasti mereka, oh bagus, enak banget, makasih, kayak gitu kan. Kalau misalnya kita bikin makanan enak. Nah kalau kita bikin sajian musik yang enak, orang juga akan menghargai, begitu ya. Itu yang memang menurut saya sih udah seperti hukum alam. Nah jadi buat kita yang masih pelajar, belajarlah untuk mengolah, ya, supaya kita terlatih untuk mengembangkan tema-tema yang kita buat sendiri, terus melatih diri kita juga untuk menyuguhkannya untuk orang lain, bukan untuk diri kita ya, untuk orang lain, gitu. Oke, kayaknya itu aja kesimpulan yang bisa saya ambil kali ini. Memang nggak nyambung sama materi yang ada, kayak saya pikir materi yang ada kalian udah cukup paham, ya. Saya lebih ke istilahnya lebih ke pondasi pengetahuan, lebih ke filosofi dari ya freestyle ini, gitu. Filosofinya ya seperti itu. Tadi saya udah jelaskan. Kalau filosofi saya dengan freestyle, dengan darbuka freestyle, ya teman-teman mungkin juga udah pernah dengar bahwa darbuka itu seperti pena, ya, seperti pena buat saya menuliskan bait-bait cinta, gitu. Jadi ya agak sedikit romantis lah, supaya menarik aja sih. Intinya bagaimana kita mengekspresikan diri yang terbaik, ya, supaya orang lain bisa terhibur, sebenarnya sih itu. Ya, yang kedua saya ingin memberitakan pada teman-teman bahwa yang saya sekarang sedang lakukan adalah membangun sebuah sistem belajar mengajar darbuka. Dalam hal ini saya memakai sistem online, atau ya bisa juga tatap muka seperti biasa, tapi saya lebih senang untuk online sekarang, memakai Skype, memakai Zoom atau Google Meet, ya. Itu menurut saya lebih, untuk kaum milenial mungkin lebih oke, gitu ya. Nah saya mau coba-coba juga di arah situ. Nah bagi teman-teman yang minat untuk belajar seperti itu dengan cara online, ya, dengan memakai video call, silakan hubungi saya juga di di IG saya, DM aja. Dan bagi teman-teman yang udah tahu WA saya, ya silakan di WA aja, ya. Nanti kita akan ngobrol lebih detail tentang itu. Terus saya mau ngucapin juga terima kasih untuk pihak-pihak yang udah mendukung terselenggaranya program SDI Course YouTube. Tanpa kalian semua saya tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Karena memang apa yang kita buat sekarang bukan kerja saya pribadi, tapi kerja bersama teman-teman yang lain juga. Terima kasih untuk yang mendukung, ya. Bagi teman-teman yang atau pihak-pihak yang ingin juga mendukung program ini, silakan juga nanti
hubungi saya di DM atau di WhatsApp. Oke. Nah, sekarang kita closing. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya yang masih membahas tentang teknik triple di part 2. Ya, saya Lutfi Goldspringers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.